Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah wa may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala mursalin wal anbiya wal malaikati wal mu'minin. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang penciptaan manusia. Manusia di sini adalah termasuk makhluk yang memiliki kemuliaan. Maka ini adalah part 3 tentang kemuliaan manusia. Bagaimanakah penciptaan manusia sehingga kedudukannya adalah makhluk yang sangat mulia? Allah menginformasikan di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ini adalah pandangan Allah. Berarti apa sih yang sebaik-baiknya itu dibandingkan makhluk lain? Misal kita ambil kesimpulan, ada makhluk yang bisa terbang di langit, misalkan burung. Manusia tidak mampu. Kok bisa dikatakan lebih baik dan sebaik-baiknya dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain? Kemudian kita coba ambil sampel lagi, bagaimana Allah menciptakan ikan yang mampu hidup berenang di laut, yang bahkan ada yang di paling dasar sekalipun. Bagaimana dibanding dengan ciptaan Allah yang bernama manusia? Kita tidak memiliki kemampuan tentang itu. Terus apa sih yang menyebabkan kita dipandang Allah lebih baik dari makhluk-makhluk yang tadi, dibandingkan burung, bandingkan ikan, ataukah dibandingkan jin, ataukah dibandingkan para malaikat? Maka Allah berfirman di Quran surat 32 ayat 9, yaitu tentang kejadian penciptaan manusia itu sendiri. Kemudian dia menyempurnakan dari ciptaan tadi yang sebelumnya masih dalam keadaan belum sempurna. Allah menyempurnakan. Apa sih yang menyebabkan dia akan lebih sempurna? Ternyata Allah memberikan materi yang luar biasa yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Apa itu? Dan Allah meniupkan ke dalamnya atau memberikan, menyatukan ruh, jiwa Tuhan ciptaannya tadi, rohani. Nah, dengan rohani ini apa? Maka Allah berfirman, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi setelah disempurnakan tadi, maka setiap manusia memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati. Apakah di sini adalah pendengaran, penglihatan, hati pada jasmani ataukah pendengaran yang lain? Maka tentu di sini pendengaran di sini adalah bagaimana Allah menciptakan unsur dari jasmani tadi, kemudian nanti bisa memiliki kecerdasan sebagaimana Allah memberikan kecerdasan kepada Adam, pendengaran dan penglihatan tadi, mengajarkan Al-Quran yang sebelumnya tidak mengerti akan Al-Quran. Padahal kita kembali kemarin, pembahasan yang kemarin, tidak ada makhluk satupun yang kuat untuk menerima pengajaran Al-Quran, karena Allah tidak memberikan tadi. Rohani adalah jiwa Tuhan, degradasi dari zat sifat nur, asma, atau jiwa dari Tuhan. Maka walaupun manusia ada yang dilahirkan secara cacat pendengaran, ataukah dia buta, tidak bisa melihat,
matanya secara jasmani, tetapi pada dasarnya kita memiliki pendengaran dan penglihatan sama. Pendengaran apa? Nah, kita buktikan ketika kita dalam keadaan tidur, kemudian kita biasanya ada peristiwa mimpi. Apa itu mimpi? Kemudian kita jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita masih tetap mendengar, kita masih tetap melihat. Bahkan di kisah Quran surat Abasa, yaitu pada waktu Rasulullah bermuka masam, ada datang seorang yang buta, tapi masih bisa mendapatkan petunjuk. Nah, tentu hal ini adalah pendengaran dan penglihatan untuk membedakan kebenaran tadi dan hati tadi yang akan terhubung ke Allah, dari mulai unsur sampai ke rohaninya. Dimasukkan ke dalam hati berarti masuk ke dalam rohaninya, nanti masuk ke semua unsurnya, baik unsur alam baka maupun di dalam rohani. Nah, nanti akan ada pembahasan sendiri tentang susunan penciptaan manusia. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, di sini kenapa? Berarti sangat amat sulit untuk menggunakan tadi pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, bagaimana sih yang dikatakan menggunakan pendengaran dan penglihatan serta hati itu, sehingga kita dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur? Allah memberikan informasi di Quran surat 7 ayat 179. Maka walaupun kita mungkin katakanlah rajin sholat, rajin zikir, kalau kita tidak menuntut ilmu Al-Quran, tidak sungguh-sungguh dalam memahami Al-Quran, ayat-ayat Allah, mengamalkan perintah Allah dengan ilmunya, maka kita tidak bersyukur tadi. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi hampir penuh, banyak sekali. Karena tadi sedikit sekali yang bersyukur, kebanyakan dari jin dan manusia. Mengapa? Allah berfirman, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi tidak hanya menggunakan akalnya, tetapi harus menggunakan hatinya. Hati, bagaimana cara kita menggunakan hati? Tentu kita harus berusaha membersihkan jiwa kita dari hawa nafsu. Tidak ada sifat-sifat buruk. Kita selalu mengingat Allah, berlindung pada Allah, berusaha mendekatkan diri pada Allah, sehingga hati kita bisa memahami ayat-ayat Allah sesuai dengan pandangan Allah. Maka kita mohon agar diberikan petunjuk dapat memahami ayat Allah sesuai dengan pandangan Allah, dipertemukan dengan orang yang bisa memahami ayat-ayat Allah sesuai dengan pandangannya, dan kita minta agar kita ketika nanti dipertemukan, kita diberi kekuatan untuk membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu tadi. Kita bisa membedakan yang benar dan salah. Itulah pendengaran tadi. Dan mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Serta mereka memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, atau seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kita dari yang makhluk yang sebaik-baiknya tadi, kalau kita tidak mempergunakan apa yang Allah lebihkan, dititipkan pada kita daripada makhluk-makhluk yang lain, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, maka kita termasuk makhluk yang lebih buruk dari binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kita coba amati, misalkan orang pada saling membunuh, mereka rakus, mereka bohong, mereka menebang sembarangan, mereka mengadakan pertumpahan darah di muka bumi,
saling hasut, iri, fitnah, memfitnah. Mereka rakus, sudah memiliki uang tidak mau berbagi. Tidakkah kita lihat sebagaimana misal burung, apakah dia mengumpulkan harta sampai 7 turunan, ataukah mereka melakukan korupsi? Tentu tidak. Maka disinilah ketika kita tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati, kita berarti mengikuti hawa nafsu. Kita lebih buruk dari binatang ternak tadi. Kita melampaui batas. Maka kita lihat banyak sekali di negeri ini orang, tidak kurang orang pintar, tetapi kurang orang yang jujur, orang-orang yang pandai bersyukur, pandai memelihara amanah Allah. Kemudian lanjut tentang memahami ayat Allah. Sebagaimana difirmankan dalam sebuah hadis Al-Bukhari, bisa dicek ya. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kemuliaan seseorang adalah dilihat bagaimana dia itu belajar sungguh-sungguh Al-Quran, sumber pengetahuan baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Nah, apakah ini berlaku kalau kita misalkan hanya belajar kemudian tidak mengamalkan? Nah, mengajarkan di sini maksudnya adalah memberikan contoh, menjadi suri tauladan. Bagaimana Rasulullah pada saat itu memberikan suri tauladan, berakhlak mulia. Maka di sini di Quran surat 244 Rasulullah juga ditegur. Kita semua ditegur, diminta untuk mencontoh akhlak mulia Rasulullah. Beliau adalah orang yang senantiasa pandai memaafkan ketika dia umpat, ketika dicaci maki, kemudian dilempar batu, tapi beliau tetap baik, bahkan menjenguk orang yang tadi melakukan umpatan tadi, seperti itu. Maka di sini Allah berfirman, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian atau kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab. Alkitab ini maksudnya petunjuk Allah, tidak ada perubahan. Kita harus selalu mengesahkan Allah, kita tidak boleh membeda-bedakan para utusan, dan kita selalu berusaha mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Kita berusaha mengenal Allah. Maka tidaklah kamu berpikir. Nah, bagaimana kita bisa mengenal kalau kita tidak berpikir? Apa yang difikirkan yaitu ayat-ayat Allah, berusaha memahami ayat-ayat. Maka di sini ketika kita nanti mengamalkan, Allah berfirman di Quran surat 3 ayat 139, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman, sebagaimana di Quran surat 3 ayat 139. Nah, maka di sini orang yang tinggi derajatnya adalah orang yang beriman dengan sebenarnya, memahami ayat-ayat Al-Quran dan menjalankannya. Jadi mengerjakannya itu adalah bagian dari mengajarkan, seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah memberikan kita istiqomah, kekuatan, kemudahan dalam memahami Al-Quran untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian kita diberi kekuatan untuk mengamalkannya, untuk berusaha memperbaiki jiwa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.